Hai adik-adik, apa kabar adik-adik? Selamat berjumpa lagi adik-adik dalam pertemuan kita kali ini adik-adik. Dan dalam pertemuan kita kali ini adik-adik, kita akan membahaskan satu tema, yaitu tentang Tuhan Allah memberi Ishak seorang istri. Nah, bagaimana selanjutnya adik-adik dalam pendalaman iman kita? Untuk itu, mari terlebih dahulu adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Untuk itu nanti doa akan dibawakan oleh teman kita, Frater Titus. Adik-adik sekalian, marilah kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah di surga. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan perlindunganmu sepanjang perjalanan hidup kami, khususnya bagi adik-adik sekalian. Kami juga bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu sepanjang kegiatan-kegiatan kami yang telah kami laksanakan pada pertemuan-pertemuan kami sebelumnya. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami yang baru dengan tema Tuhan Allah memberi Ishak seorang istri. Kami mohon kepadamu, semoga dengan tema yang kami dalami ini, dalam perjalanan hidup kami, khususnya adik-adik sekalian, Engkau selalu menyiapkan yang terbaik dalam kehidupan mereka selanjutnya, khususnya di tengah keluarga, masyarakat maupun gereja, sehingga hari demi hari mereka pun selalu setia dan tekun dalam mendengarkan apa yang telah Engkau sampaikan kepadamu lewat orang tua dan juga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, marilah kita mendengarkan bacaan yang diambil dari kitab Kejadian. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribika juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanyalah kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah Tuhanku." Lalu Ribika mengambil telengkungannya dan bertelengkuklah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribika ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan ia mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikianlah ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang bagaimana Ishak yang lalu dia datang dari arah sumur Lahai-Roi, lalu ia tinggal di tanah Negeb, dan dari sana akhirnya Ishak pun berkeluarga, yaitu dengan seorang wanita yang bernama Ribka adik-adik. Nah adik-adik, tentunya kalau mau dilihat usia kalian masih sangat jauh adik-adik ya, untuk mau berbicara tentang pernikahan atau menikah adik-adik. Tetapi dari sekarang tentunya jauh-jauh hari itu kalian sudah bisa untuk mempersiapkan diri kalian. Nah, untuk mempersiapkan diri kalian itu seperti apa adik-adik? Yaitu adik-adik, intinya bahwa kalian harus mempersiapkan diri kalian dengan, jika ada kesempatan untuk belajar adik-adik, kalian harus menuntut ilmu. Ya adik-adik, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ya, kalian harus mencari pengalaman. Ya adik-adik, kalian harus bisa mengembangkan bakat, talenta yang ada di dalam diri kalian adik-adik. Dan itu justru akan berguna nantinya adik-adik untuk kehidupan kalian nantinya saat kalian sudah
dewasa adik-adik. Nah, pada saat sekarang, dalam usia kalian yang masih begitu muda ini, oleh karena itu, adik-adik, haruslah kalian mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang berguna, adik-adik. Ya, kalian bertumbuh menjadi seorang yang normal, seorang laki-laki bertumbuh menjadi seorang perempuan, ya, dalam perjalanan hidup kalian masing-masing. Dan dalam perjalanan hidup itu, adik-adik, manfaatkanlah ya situasi yang ada dalam kehidupan kalian, yaitu dengan misalnya belajar adik-adik, misalnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang kiranya itu berguna ya untuk talenta kalian ya. Dan ketika kalian sudah besar nantinya adik-adik, kalian punya banyak pengalaman yang cukup ya, yang bisa membantu nanti ketika kalian akan misalnya suatu waktu untuk memulai hidup berkeluarga. Dan adik-adik, tentunya hidup berkeluarga itu tidaklah mudah adik-adik. Dan bagi kalian yang mungkin sudah berusia 14, 15 atau yang sekarang ini sudah kelas 6 SD adik-adik, nah tahun depan mungkin kalian sudah masuk SMP dan usia kalian sudah mungkin masuk usia 17 ya gitu adik-adik. Dan itu sudah mulai masuk pada masa remaja, dan di situ kalian akan mulai menyadari kehidupan kalian sebagai seorang laki-laki, dan yang perempuan kalian akan mulai menyadari kehidupan kalian sebagai seorang wanita. Tapi intinya itu adik-adik, bahwa dari sekarang, dari usia muda kalian harus mendidik hidup kalian sendiri adik-adik ya, yaitu dengan mempelajari hal-hal yang berguna bagi kehidupan kalian agar kalian menjadi matang dan dewasa dan siap besok lusa nantinya jika kalian memilih hidup untuk berkeluarga. Baik adik-adik. Nah adik-adik, mari kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh bertumbuh sebagai seorang pria dan sebagai seorang wanita di dalam perjalanan hidup kami. Dan kami mohon di dalam kehidupan kami yang masih sangat muda ini, kami mohon berkat-Mu untuk selalu menuntun kami, mengarahkan perjalanan hidup kami. Kiranya apa yang boleh kami buat dalam proses bertumbuh perkembangan hidup kami, kiranya sungguh-sungguh bermanfaat bagi perjalanan hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa memohon berkat-Mu untuk kedua orang tua kami yang selalu melindungi kami, menjaga kami, mendidik kami, agar kami pun bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berguna, yang dewasa, yang nantinya bisa berguna bagi gereja dan juga bagi masyarakat. Kami mohon agar Engkau selalu melindungi orang tua kami, selalu memberikan mereka rahmat, kesehatan, dan juga segala rahmat yang sungguh-sungguh mereka perlukan di dalam kehidupan mereka. Kami mohon. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan. Kami mohon agar Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka, membimbing mereka, menuntun mereka di dalam penderitaan yang mereka alami, agar mereka akhirnya juga bisa keluar dari permasalahan yang saat ini mereka alami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin. Adik-adik sekalian, setelah mengikuti rangkaian kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengakhiri segala kegiatan kita ini dengan memanjatkan doa kepada Allah di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu sepanjang kegiatan yang kami laksanakan ini, khususnya bagi keterlibatan adik-adik sekalian dalam mengikuti kegiatan dari tempat mereka masing-masing. Kami mohon kepadamu, semoga dengan tema yang kami dalami pada hari ini, semoga mampu memberikan wawasan baru bagi adik-adik sekalian, sehingga mampu menginspirasi mereka dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya, dan juga dalam setiap kegiatan yang mereka laksanakan, sehingga mereka pun semakin setia dan tekun dalam meneladani setiap apa yang mereka ikuti. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, telah sampailah pada penghujung kegiatan kita pada hari ini. Kami dari para frater mengucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik sekalian dalam mengikuti kegiatan ini secara online. Kami juga berharap semoga adik-adik sekalian selalu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga komen dalam video-video yang telah kami tampilkan. Semoga video-video ini membawa wawasan baru bagi adik-adik sekalian. Oleh karena itu adik-adik sekalian, sampai jumpa pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik sekalian. Goodbye.